Bismillahirrahmanirrahim. Qa'nahum ithnata asyrata asbatan umaman. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa Bani Israel, kalimat Israel itu diambil dari nama Nabi Yakub ya, nama Nabi Yakub. Kalau orang barat nyebutnya Jacob. Jacob. Lalu Nabi Yakub ini punya 12 anak. 12 anak. Ya, 12 anak. Dua diantaranya yang kita kenal itu Benjamin sama Joseph. Joseph itu Yusuf. Ya. Benjamin, Bunyamin, Joseph, Yusuf. Nah, satu di antara 12 itu juga ada yang namanya Yehuda. Yehuda inilah yang dari 12 orang itu, semua lagi itu, yang kemudian berkembang biak paling banyak. Dari antara 12 anak Nabi Yakub atau Nabi Israel ini, kemudian menjadi 12 suku itu. Jadi kalau di sini disebut waqatta'nahum, dan kami bagi mereka menjadi 12 suku, itu adalah 12 suku Bani Israel ya. Jadi dari keturunan itu kita bisa melihat bahwa memang sebenarnya 12 suku dari Bani Israel, atau mereka menyebutnya juga sebagai dalam bahasa Ibrani itu disebut Yisrael. Yisrael. Jadi, mereka suku-suku yang berbahasa Semit ya istilah. Kalau sekarang makanya kalau orang yang anti Israel disebut antisemit. Ya. Ya, jadi sekali lagi nama Israel itu adalah diambil dari kata Bani Israel itu. Nah, 12 suku Bani Israel ini atau anak dari Nabi Yakub ini, jadi Nabi Yakub atau Nabi Israel ini punya 2 istri ya. 2 istri. Pertama adalah namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Ya memang bahasa saat itu, makanya sekarang orang-orang barat juga banyak yang memakai nama Rahel. Ya, nah, dari 2 orang istri ini kemudian mendapatkan 12 anak itu. Jadi ada namanya Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulan, Dina, Yosef, Benjamin, itu Naftali, Gad. Nah, kalau ada sekarang orang Yahudi atau Bani Israel yang namanya, tahu ada bintang film yang terkenal namanya Gal Gadot itu ya, namanya Gad, kemudian Asyar, itu. Nabi Yakub sendiri setelah hijrah ya, waktu itu kan dari Palestina, kemudian oleh Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf diajak sudah berhasil menjadi raja di Mesir setelah sekian belas tahun di penjara itu, kemudian kan Nabi Yakub atau Nabi Israel ini diboyong semua dari Asbabun Nuzul ayat idza qala Yusufu li abihi ya abati itu kan, dan seterusnya itu kan, kemudian pada akhirnya memang mimpi Nabi Yusuf itu terbukti dengan Nabi Yakub dan seluruh 12 saudaranya itu diajak ya. Lalu sampai Nabi Yakub pun menetap di kerajaan Mesir sampai wafat juga di Mesir.
Jadi kalau di Mesir sekarang itu jangan kira kemudian orang Mesir sekarang itu adalah orang Muslim semua gitu. Al-Azhar itu mesti ya memang jauh sebelum Islam datang ke sana itu orang Bani Israel itu sudah menjadi penduduk di sana beribuan tahun masih. Jadi kalau di sana terus sama dari mana Mesir, lalu kemudian jubahan, jenggotan, wah ini mesti syekh. Hati-hati mas ya. Nah, yang dimaksud 12 suku Bani Israel itu ada ini. Catat ya. Namanya Ruben. Jadi kalau ada namanya Ruben itu berarti ya Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Joseph, Benjamin. Nah, itu 12. Ya. Jadi ceritanya setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir dan kemudian menduduki tanah yang disebut dengan tanah Kanaan ya, sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi, jadi sebelum lahirnya Nabi Isa. Maka masing-masing itu menjadi di sini disebutkan dalam Al-Qur'an ini wa qata'nahum ithnata asyrata asbaqan umaman. Setelah dibagi menjadi 12 suku itu, masing-masing suku kemudian numbras. Tahu numbras ya? Numbras itu bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya apa numbras itu? Jadi numbras itu kalau ayam itu nelurnya banyak netes semua gitu, itulah apa namanya itu? Nah, tiap numbrasan ini, tiap numbrasan ini kemudian masing-masing menjadi umaman. Apa itu umaman? Suku-suku masing-masing. Menjadi umat masing-masing. Nah, dalam sejarah mereka kemudian diwariskan masing-masing tanah, kayak kalau di sini ya tanah perdikan gitu loh ya. Diawali dengan apa? Diawali dengan diberikan masing-masing suku itu mata air. Nah, inilah. Jadi awal kehidupan itu memang air ya. Makanya di sini disebut wa auhayna ila Musa idistasqahu qaumuhu. Dan kemudian kami wahyukan kepada Musa ketika mereka kan dikasih tanah masing-masing tuh, ya. Misalnya suku ini di daerah A, suku B daerah C, ya gitulah. Lalu yang mereka minta pertama apa? Air. Dan di mana-mana memang air. Jadi kalau sampean mau beli tanah untuk mau bikin rumah atau bikin sawah sekalipun, yang harus sampean pertama perhatikan adakah air di situ ya. Sumber air gampang enggak gitu. Itu pertama. Jadi jangan ini pinggir jalan raya atau enggak, yang pertama dan utama itu sama cari apa? Air, sumber air, ainan. Itu. Jadi saya ini jadi ingat pada saat awal memulai SPMA Situbondo itu. Itu kan di padang mahsyar di akhirat itu. Jadi waktu pertama kali saya ditunjukkan wakaf di situ itu, ya Allah, ini nggak mungkin ada di peta, itu nggak mungkin. Jadi memang kalau sama cari Google Map di situ ya nggak nemu. Saking berada di antah-berantah, gitu kan. Lo bener, ya sampai hari ini misalnya sampai hari ini belum punya TPK, karena memang nggak ada manusia kan. Nah, tetapi Bismillah.
Jadi pertama kali di situ saya bilang, ada air? Ada. Gitu semangat sekali yang menunjukkan. Jadi kita carikan jauh ke bawah gitu kan. Bawah jauh gitu. Memang di sana ada air gemericik banget tapi jauh. Nah, sehingga selanjutnya adalah bagaimana cara ngibur air. Tapi saya sudah skeptis pesimis lah, wong nggak ada lapisan tanahnya itu. Lapisan tanahnya paling sejengkal, bawahnya itu sudah batu tok ini. Batunya pun batu, bukan batu padas tapi batu, kalau orang Jawa bilang watu hitam gitu, watu keling, watu bener gitu loh. Jadi kalau dipalu itu nyala itu. Tapi alhamdulillah waktu itu kemudian kita nyari tukang bor itu dapat, mau ada tukang bor yang mau dan janji untuk apa sekian juta gitu sampai nanti keluar air gitu. Tapi benar begitu dibor keluar air, alhamdulillah jernih banget memang air sampai hari ini. Diingat itu ya. Jadi ternyata Bani Israel juga begitu, waktu mereka dibagi menjadi 12 suku, yang paling pertama mereka minta adalah istasqahum qaumuhu. Kaumnya Nabi Musa minta dikasih air. Maka Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asokal hajar. Pukulkanlah tongkatmu ke batu itu. Ya, ke batu. Jadi akhirnya ditukul. Nabi Musa juga nggak tahu waktu ada permintaan umatnya begitu, terus gimana ini ngasih air begitu. Bukan kok kemudian, lalu diangkat apa tongkatnya ke atas, kemudian bersedekap, meremelek, nggak ada gitu, nggak ada. Jadi ketika ada permintaan dari kaumnya untuk mana Musa airnya, ini kamu bagi-bagi kayak gini nggak ada air. Baru kemudian ada wahyu dari Allah. Idrib bi'asokal hajar. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu itu. Sudah, begitu dipukulkan, maka fambajasat minhu, maka memancarlah dari batu itu atas izin Allah, atas kuasa Allah. Batu yang awalnya kelihatan tidak ada apa-apanya, memancar ithnata asyrota ainan. Apa isnata asyrota ainan? 12 mata air. Pas dengan jumlah suku Bani Israel. Jadi atas kuasa Allah. Dia ada 12 mata air untuk 12 suku. Ini loh yang sering disebut di dalam Al-Quran. Kami sudah memberikan begitu banyak nikmat sama kalian, wahai Bani Israel. Minta tanah, dikasih tanah. Minta mata air, dikasih mata air. Minta makanan dari langit loh dikasih. Dikasih. Nanti disebutkan juga. Dalam masalah sebelumnya disebutkan gitu. Maka dari 12 mata air ini, qad alima kullu unasim masyrabahum. Sungguh telah mereka tahu masing-masing dari suku itu apa? Masyrabahum. Tempat minum mereka. Tapi nanti berantem juga itu mereka. Berantem untuk memperebutkan, ya kayak gitulah. Kalau saya bagi makanan ke anak kecil gitu kan, biasanya mereka juga saling melihat itu. Padahal ya kuenya sudah dibagi sama, tapi saling lirik-lirikan. Nanti mesti ada yang usil terus ngambil milik sebelahnya gitu. Itu biasa kayak gitu. Jadi 12 suku itu nanti juga nggak rukun. Bani Israel namanya. Dikasih sudah sama Allah 12 mata air. Lalu wadhallalna alaihimul ghamama. Mereka juga diberi apa coba? Kan panas tuh. Minta mereka panas gini ya, mbok ya gimana gitu.
dikasih sama Allah payung berupa apa? Awan yang menaungi mereka, yang membuat mereka tidak terlalu tersengat matahari. Kurang apa lagi coba? Iya, jadi Nabi Musa itu dikasih privilege Allah berupa mukjizat-mukjizat yang sangat memanjakan Bani Israel. Harapannya kemudian Bani Israel jadi taat. Apakah iya? Nah, itulah persoalannya. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Mereka minta lagi. Kok cuma awan? Adem ya adem, tapi lapar nih. Minta apa? Ya turunkan. Nanti diceritakan di ayat lain. Ya turunkan makanan gitu loh, Mas Musa. Makanan. Makanan, ya makanan dari langit lah. Selain kami lapar, juga kami ingin dapat bukti bahwa kamu memang utusan Tuhan. Padahal wis bukti ini wis wakeh koyo ngono iku mau ya wis ada isnata asyrota ainan wis segala macam, tapi bisa nggak sah kamu nurunkan makanan dari langit gitu. Gitu. Apa dia bilang? Oke. Diminta turun dari langit. Nabi siapa? Nabi Musa kan direcoki dengan Bani Israel dengan seluruh permintaan itu. Pada saat periodenya Nabi Isa, itu mereka minta lagi tuh makanan dari langit lagi. Iya. Jadi kisah jamuan terakhir Nabi Isa dengan 12 santrinya itu juga makanannya dari langit itu. Gitu. Jadi ketika turun dari langit makanan itu kan kalau Al-Maidah atau hidangan itu kan terkait dengan kisahnya Nabi Isa, Ibu Maryam ya. Tapi kalau yang kisahnya Nabi Musa ini pada saat memang ketika yaitu berkelana itu, jadi manna wassalwa itu. Nah, permintaan itu apakah kemudian ketika turun betul-betul dari langit manna wassalwa itu lalu mereka puas? Enggak. Begitu turun ya dari langit itu berupa manna wassalwa. Kalau di sini disebut manna wassalwa itu, manna itu sejenis makanan seperti madu gitu. Lalu salwa itu dia makanan tapi dari daging. Namanya apa? Kayak semacam daging burung puyuh gitu. Kayak burung puyuh gitu. Manna wassalwa itu. Nah, ini kemudian mereka puas. Tidak. Mereka minta apa coba? Mereka minta kok nggak ini, apa rasanya kok hambar gini. Gitu. Rasanya kok hambar gini. Mbok ya dikasih apa? Bawang merah, timun, sayur, kacang, miju-miju gitu loh Musa itu. Coba buka di surat Al-Baqarah ayat 61 itu. Coba dilihat. Monggo surat Al-Baqarah ayat 61. Ya, mulai dari ayat 57 lah. Ayat 57 itu sama. Ya. Kemudian sampai ayat 61. Coba dibaca ayat 11 gantian. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi justru merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Shadakallah Nadim. Ayat berapa tadi, Pak? 57 guys. Nah, kalian coba yang ayat 61 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja.
maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Jadi itulah Bani Israel. Makanya sampean kalau misalnya makan disuguhi sama istri gitu ya, sudah ada nasi, sudah ada sayur, sudah ada lauk. Terus sampean biasanya minta apa? Ayo, minta apa? Tanya ke istri biasanya minta apa? Kerupuk, apa lagi? Sambel. Sambel, terus udah dikasih sambel, terus apa? Minta diteplok? Sampean inget tau pada saat minta aneh-aneh gitu, inget siapa? Bani Israel. Nah, gitu. Yang dibaca itu tadi. Sudah dikasih mata air, minta tanah dikasih tanah, minta mata air dikasih mata air, minta makanan dari langit dikasih sama Allah. Tapi apa coba? Kok gini tok Musa? Gitu. Maka orang yang selalu kurang, terutama dalam makanan di rumah lo sudah enak. Ayo makan keluar yuk. Kan. Ya kan? Kan sesekali enggak apa-apalah makan keluar itu ya kan? Keluar ya di depan pintu bikin meja keluar sudah. Jadi nafsu alwamah, nafsu selalu kurang, itu yang dicontohkan oleh Bani Israel. Jangan kita tiru dulu, ya. Itu tadi, maka kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna. Kalaupun kamu kemudian ingkar, jahat, nakal, tidak taat, itu kamu sedang tidak mendolimi kami, enggak. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tapi kamu sedang mendolimi dirimu sendiri. Kamu menjadi orang yang rakus, tidak mampu bersyukur. Kamu pikir kamu nyakiti kami, enggak. Kamu yang sedang menyakiti dirimu sendiri, bikin repot, bikin susah. Ya karena itu tadi. Orang kalau tidak puas dengan apa yang tersaji di depannya kan berarti dia nyari repot. Ya kan? Kalau dia mampu menikmati apa yang diberikan Allah kan ya sudah. Gak repot. Jadi apa yang kita sekarang pahami sebagai kerakusan itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Bani Israel sejak zaman dulu. Nah, kita aja sekarang yang ayo bismillah menjadi orang-orang yang qanaah, nggak seperti Bani Israel ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo terkait dengan ayat 160, kita sekarang ini 160 surat Al-A'raf. Silakan. Assalamualaikum. Punya pendapat aja, aku mungkin menambahkan. Berarti Bani Israel itu sampai sekarang itu keserakahannya tidak luput dari sifat dan karakternya ya Gus ya. Jadi dari ayat ini itu kita sebenarnya tidak disuruh lihat Bani Israel. Kalau Bani Israel let be, biarkan dia menjadi begitu, ya sudah begitu. Tapi kita melihat diri kita. Don't be like that. Jangan kayak Bani Israel, gitu loh. Jadi Bani Israel kalaupun misalnya mereka sudah nasnya jadi seperti itu, ya sudah biarin. Kita enggak usah sibuk melihat mereka sampai kemudian mencaci mereka atau membicarakan mereka terlalu panjang lebar. Quran diturunkan kepada kita ketika bicara Bani Israel, ketika bicara kaum Madian, ketika bicara kaum Samud, ketika bicara kaum ini, itu kita sudah tidak perlu lagi bicara tentang mereka kecuali pada saat ngaji. Tapi kita bicaranya adalah
bagaimana kita tidak seperti mereka, kan gitu. Jadi ketika ada khulafaur rasyidin yang baik-baik, kita itu sedang diajarkan untuk gimana seperti mereka. Maka ketika kita diajarin tentang sejarah kaumnya Fir'aun, sejarahnya Namrud, sejarahnya itu, kita itu diajarin, kalau kamu jadi penguasa jangan kayak Namrud, kalau kamu jadi penguasa jangan kayak Fir'aun. Kita diajarin tentang kisah Korun. Kita itu sudah tidak perlu bahwa Korun itu Bani Israel. Memang Bani Israel itu kurang ajar. Tapi kita itu diajarin kalau kamu jadi konglomerat jangan kayak Korun, gitu loh. Kita diajarin tentang Haman, arsitek atau teknokratnya yuk Korun, Fir'aun. Itu kan bukan Bani Israel juga, dia orang Mesir. Tapi kita diajarin bahwa kalau kamu jadi ilmuwan, kamu jadi teknokrat, jangan kayak Haman. Gitu. Jadi mengambil kesimpulannya ke sana. Nah, seringkali kita ini sibuk misalnya diajarin tentang kisah Nabi Adam. Pertanyaan kita itu atau diskusi kita itu hal-hal yang nggak perlu. Kira-kira Nabi Adam tahun berapa ya datang? Dia kira-kira dari surga ke sini naik apa? Debat sampai ada diskusi, seminar tentang itu. Enggak relevan dengan kehidupan kita. Itu diberitahu Allah bahwa Nabi Adam diturunkan ke bumi, ya sudah, that's all. Yang kita perlu ambil dari pelajaran itu adalah Nabi Adam itu bukan Bani Israel, tapi waktu di surga itu kan sudah dikasih ribuan kenikmatan. Dan mungkin puluhan ribu bentuk pohon yang bisa dinikmati. Hanya satu yang jangan sentuh, la taqrabu hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan menyentuh, jangan mendekati pohon ini. Satu tok yang dilarang di antara sekian juta kenikmatan itu. Nah, ternyata Nabi Adam digoda oleh setan tidak mempan, kemudian setan goda yang perempuan mempan, lalu yang perempuan goda yang laki mempan. Memanfaatkan apa? Curiosity atau rasa penasaran manusia. Ya dalam tanda kutip ya rasa rakus lah. Maka pelajaran yang kita ambil dari itu adalah jangan begitu lagi. Makanya wanti-wantinya Allah dalam Al-Quran kan jangan sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana setan telah menipu kedua bapak ibu. Kan gitu. Gimana ayatnya? Hai para ustadz. Jadi la'ughwiyanna itu setan mengatakan bahwa akan aku tipu mereka. Itu begitu. Maka sejarah itu selalu kita ambil dari bagaimana connected to our life. Bagaimana itu bisa terhubung dengan kehidupan kita. Itu justru jauh lebih bermanfaat gitu ya. Oke, ada lagi? Namun fenomena yang terjadi itu Gus, ya, fenomena saat ini terutama di generasi muda, acap kali kalau ada kajian-kajian yang membahas masalah setan, jin, dan iblis, yang mana itu memang adalah musuh nyata manusia yang banyak sekali dikupas di Al-Quran di beberapa surat. Namun generasi muda itu kadang menganggap apalah setan ini zamannya udah zaman kemajuan orang bikin drone, kok masih aja bahas setan. Nah ini Gus, bagaimana untuk mensikapi hal seperti itu? Kadang kita pun risih ya kalau mendengar anak-anak muda tuh selalu berkomentar seolah-olah setan tuh nggak ada gitu. Padahal sudah jelas-jelas setan adalah musuh nyata manusia yang menguasai hawa nafsu mereka untuk berbuat kedoliman. Terima kasih. Coba buka di surat Yasin. Di surat Yasin ayat 60 Bu. Ini. Sudah ketemu? Sudah, Gus. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam,
agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Di situ kan diingatnya kembali kepada anak Adam. Kenapa diingatkan kembali kepada anak Adam? Karena memang dulu setan telah berhasil menyingkirkan Adam dari surga. Ya. Jadi di situ disebutkan alam ahad. Bukankah sudah aku ingatkan kepadamu ya Bani Adam, wahai anak Adam. Nah, wahai anak Adam di situ diingatkan kita itu anak Adam karena kamu dulu nenek moyangmu itu nah, kemudian jangan ikuti setan. Ini berlaku untuk sampai kapanpun. Kalaupun misalnya generasi muda sekarang tidak percaya itu, dianggap klenik, dihubungkan dengan drone dan lain sebagainya. Ya karena justru ayat terakhir, kalimat yang terakhir itu, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Tuhan Allah memakai kalimat mubin, nyata, bukan memakai kalimat rojim atau yang terkutuk dan lain-lain. Tapi setan yang nyata, musuh yang nyata, itu karena memang sejak dulu bukan hanya manusia modern menganggap bahwa setan itu nggak nyata. Setan itu nggak ada. Keberhasilan setan yang paling utama itu adalah bukan membuat orang jahat. Tapi keberhasilan setan yang paling utama adalah membuat manusia merasa setan tidak ada. Itu. Nah, maka tantangan kita memang sejak sekarang. Nah, dimulai dari kita sebenarnya. Penanaman akidah tentang gaib itu kan sudah sejak awal. Kita baca Quran itu ketika surat Al-Baqarah itu sudah jelas diawali. Nah, ini yang seringkali bukan hanya anak muda, tapi bahkan orang-orang tua juga. Jadi coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 3 itu. Awal-awal Quran kita itu sudah dikasih tahu bagaimana akidah Islam akan melingkupi keseluruhannya. Apa di sana disebut? Ayo coba gantian, siapa yang mau baca? Ayat 3 surat Al-Baqarah, yang tadi belum baca, gantian. Al-Baqarah, ayat 3, ayo, mana? Dari, silakan. Pada olahraga Gus ya ini ya tinggal Bakro, maaf nih Gus saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi Islam itu agama yang sangat mengimani hal yang gaib. Kalau anak muda atau bukan hanya anak muda ya sekarang dengan orang tua sekalipun, mungkin lahirnya bicara bahwa saya percaya beriman, tapi prakteknya enggak gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ayat awal-awal Quran itu bicara tentang bahwa orang beriman, orang Islam, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah percaya barang gaib. Tuhan kita Allah gaib nggak? Gaib. Malaikat yang mengikuti sendiri keimanan kedua gaib nggak? Gaib. Kitab kita gaib. Gaib. Sebenarnya firmannya ya gaib. Mushafnya memang ada tulisannya, tapi Quran sebagai sebuah wahyu itu gaib. Yang tahu kapan diturunkan kan hanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jibril. Jadi mulai dari amantu billah wal malaikah, ya kan? Wah, kitab. Rasul pun jiwa Rasul sendiri. Kalau Rasul Muhammad kelihatan karena anak basyarum mithlukum, saya manusia biasa kayak kalian. Tapi nur kenabian Rasulullah, nur Muhammad, tongkat estafet kerasulan,
tugas dan misinya itu gaib. Makanya nggak ada orang yang tahu kecuali orang yang beriman toh. Oh, si Nabi Nuh ini nabi, oh Musa ini Musa nabi. Itu kan orang yang diberi hidayah Allah. Di antara sekian ratus ribu atau mungkin juta orang Arab yang tahu bahwa Muhammad adalah seorang Rasulullah Muhammad SAW, ya hanya orang as-sabiqunal awal kan. Karena gaib. Sudah. Kemudian ya setelah iman Rasul, kitab pun kemudian ya akhirat. Akhirat gaib nggak? Gaib. Sampai takdir baik dan buruk pun tidak ada yang tahu. Sampai setan sebagai musuh manusia juga gaib. Nah ini banyak di antara kelompok Islam, golongan Islam, yang memodernkan diri, itu kemudian menjauhkan diri dari hal yang sifatnya bahasan gaib. Sehingga ketika bicara bahasan setan apa itu dianggap kemunduran. Lah ya ini yang kemudian sekarang kan berlanjut ketika bicara AI misalnya, artificial intelligence. Silakan mengembangkan teknologi, tapi kalau kamu tidak mempercayai bahwa ada setan, akhirnya kemudian AI pun diselewengkan. Jadi apa? Jadi sumber fitnah. Ya kan? Foto aja udah bisa dirubah tuh dengan kemudian foto saja itu bisa dirubah seolah-olah dia ngomong, seolah dia melakukan sesuatu jadi kayak video. Nah, setan itu yang mendrive manusia untuk kemudian memanfaatkan itu jadi fitnah. Padahal hasilnya baik. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak percaya setan, akhirnya kemudian teknologi dimanfaatkan untuk kejahatan, untuk keburukan. Begitu. Ilmu teknik mampu membuat eskavator atau bego untuk ngeruk bumi. Awalnya kan bagus itu ilmu-ilmu, tapi begitu setan masuk, tumbuh sifat rakus manusia, apapun dikeruk, rusak dah. Kesana harusnya bicara. Sehingga antara ilmu agama dengan teknologi dan apapun itu sebenarnya bisa hand in hand, bisa bergandengan tangan. Tapi karena manusia ini ya itu tadi laki-laki setan. Jadi tidak hanya anak muda sekarang itu. Memang seolah-olah bicara setan, tapi pada prakteknya orang-orang yang korupsi itu kan tua-tua. Ya kan? Juga tidak mau tuh diajak bicara setan. Kenapa? Karena mengganggu kepentingan ekonominya. Kan gitu. Gitu. Jadi setan itu tidak hanya bisa menyasar konsep pemikiran anak-anak muda. Kalau anak muda mungkin konsep pemikiran yang diserang adalah karena mengganggu kreativitas misalnya. Padahal kreativitas juga silahkan, tapi kalau kamu kepengaruh setan ya nanti kreativitasnya jadi negatif. Maka muhasabahnya ya kembali kepada bahwa setan itu ya kepada seluruh kalangan usia mereka yang besar itu. Yang berebut kekuasaan sampai kemudian saling fitnah, saling menjatuhkan itu kan orang-orang tua itu. Di situ setan masuk juga. Kalau mereka diajak bicara setan, nggak mau orang-orang tua itu. Apa sih? Itu sama. Bukan hanya anak muda. Gitu. Jelas ya? Terima kasih penjelasannya, Gus. Ada lagi? Oke, hari Ahad yang ceria. Siapa? Mas Rahman. Apa tanya apa, Rahman? Assalamualaikum Gus, ngapunten kalau sebentar suaranya agak kurang jelas, soalnya lagi di luar. Mungkin pertama mungkin Roman sebelum itu nanggepin dulu ya nanti terkait dengan pertanyaan tadi. Benar sih terkait dengan mungkin anak muda yang agak kurang percaya dengan faktor X ya mungkin Gus ya, kayak keberkahan ataupun hal-hal yang gaib gitu benar-benar adanya itu. Karena memang sekarang mungkin zamannya Ghosul Fikir gitu Gus ya, maksudnya kayak perang pikiran dan mungkin teman-teman ataupun yang seumuran Rahman juga tertariknya lebih ke keilmuan yang lain. Jadi memang kalau mau dakwah harus benar-benar dikolaborasikan dan divariasikan untuk hal itu gitu. Nah kemudian pertanyaan Rahman ini Gus terkait dengan sebentar ini terkait dengan ini Gus kan sebelum Rasulullah jadi nabi
itu kan berarti Rasulullah kan menjadi sebagai pengusaha gitu kan. Itu alokasi keuangannya itu gimana ya Gus? Ya, maksud apakah benar-benar membatasi hawa nafsunya kah atau bagaimana Gus gitu? Nah, Terima ini kasih Gus. menarik ini. Jadi yang sering digembar-gemborkan orang itu kan gini, ketika kami di SPMA ini menyeru manusia untuk ayo kerja keras, ayo bekerja, ayo produktif begitu kan. Tapi hasilnya ayo hidup sederhana. Ayo kita banyak lebih sedekahkan untuk sanggup akhirat kita. Kita kan begitu itu. Tapi ada ini yang kurang setuju. Islam itu harus kaya. Islam itu harus mewah. Tahu nggak kamu? Nabi Muhammad itu kaya. Nabi Muhammad itu berdagang. Itu statement yang sama sekali keliru dan tidak sesuai fakta maupun sejarah. Nabi Muhammad itu tidak pernah kaya. Nabi Muhammad itu tidak pernah berdagang. Yang berdagang itu Muhammad sebelum menjadi Nabi. Jadi umur 25 sampai umur 40, hampir selama 15 tahun, Nabi Muhammad itu menjadi suami dari Khadijah. Sebelum umur 25, beliau juga menjadi seorang pedagang, pembantu dari Khadijah, seorang importir, eksportir, saudagar kaya raya. Dan pada saat yang bersamaan, otomatis Nabi Muhammad menjadi orang kaya. Makanya kalau kemudian sekarang ada, tahu nggak, Nabi Muhammad itu loh melamar Khadijah dengan sekian ribu onta, gitu kan. Jadi kamu kalau melamar pasanganmu ya tirulah Nabi Muhammad. Tidak ada begitu. Itu analogi yang sangat keliru. Ini bikin laki banyak menjomblo karena ditakut-takuti dengan begitu. Tidak ada. Nabi Muhammad melakukan itu sebelum jadi Nabi. Begitu jadi Nabi, lihatlah. Ketika menikahkan para sahabatnya, kamu mau nikahi dia, iya, punya mas kawin apa? Tidak ada ya Rasul. Benar, tidak ada. Coba kamu pulang dulu. Mungkin cincin-cincin atau pulang, balik lagi. Tidak ada. Tidak ada Rasul. Pulanglah coba. Cincin besi aja loh, tidak apa-apa. Balik lagi, tidak ada. Saya cari-cari, tidak ada. Saya ini nggak punya apa-apa ya Rasul. Atau mungkin pakaian, coba pakaian. Pakaian apalah yang di rumahmu yang ada mungkin yang bisa kamu pakai untuk mas kawin. Balik lagi, tidak ada ya Rasul. Saya hanya punya pakaian yang saya pakai ini. Gitu kan. Oh ya sudah, kamu kok nemen sambil guyu Rasulullah itu. Senyum itu. Nggak tahu ini orang mana ini. Yang jelas bukan orang Madiun. Nah, setelah ditanya nggak punya gitu. Ya sudah, kamu punya hafalan apa? Quran apa? Ayat apa? Ada ya Rasul paling kulhu. Ya sudah, sekarang mas kawinmu kamu ngajarin calon istrimu. Nanti surat itu yang kamu bisa. Sudah ya. Dah kamu jadi istrinya dia, ini diumumkan jadi. Ya sudah. Gitu loh. Itu ketika Rasulullah sudah jadi Rasul. Demikian pula kehidupan yang ditanyakan sama Mas Rahman tadi. Kehidupan Rasulullah seperti apa? Rasulullah itu Muhammad, seorang calon Rasul. Tentu dijaga ya. Akhlaknya dijaga oleh Allah. Dan sebagainya. Beliau memang sudah terkenal dermawan sejak sebelum jadi Nabi. Beliau sudah terkenal amanah sejak sebelum jadi Nabi. Mungkin meskipun tidak ada aturan zakat, belum ada aturan sedekah, tapi kita husnudon bahwa Rasulullah Muhammad itu orangnya hidupnya ya sederhana, meskipun berlimpah kekayaan itu ya. Itu aja. Tidak ada catatan sejarah, memang belum baca banyak tentang bagaimana beliau mentasarufkan hartanya. Tetapi dengan asumsi bahwa beliau seorang amanah, seorang yang jujur, tentu seorang Muhammad adalah orang yang dermawan juga. Memang gini ya, sikap pelit itu hampir sulit dihilangkan dan sikap dermawan juga sulit dipelajari. Sehingga ketika Rasulullah menjadi Rasul dermawan itu pasti ada bekal sifat yang memang dermawan sejak awal. Itu aja kita mikirnya. Tentu tidak dengan mekanisme zakat atau sedekah ketika jadi Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah ketika jadi Nabi itu dapat harta sebanyak apapun. Makanya saya sering sebut juga, Nabi Muhammad itu kaya. Benar memang, dapat harta rampasan perang itu 1/5 harta rampasan perang itu untuk Rasul loh ya. Padahal kadang pernah dalam satu peperangan itu, kalau dikurskan sekarang, itu mendapatkan sekitar hampir
10 atau 15 M tuh, miliar. Nah kalau seperlimanya kan berarti Rasulullah dapat sekitar 3 M tuh. Nah kemana Rasulullah kok nggak punya apa-apa? Wong ketika wafat juga rumahnya hanya 3 kali 4 dan hanya meninggalkan dipan sebusur panah, seekor onta dan apa coba? Utang 60 sok gandum. Bayangkan. Berarti kemana seluruh hartanya? Ya karena ditasarufkan untuk agama. Jadi Rasulullah itu nggak sempat kaya. Sebanyak apapun harta yang didapat dari sedekah, dari pemberian orang, dari apa. Kata Rasulullah, pernah satu hari itu setelah sholat isya, sholat itu ngimami. Biasanya kalau Rasulullah setelah ngimami itu wiritan, tapi hari itu setelah ngimami langsung berangkat ke rumah. Sahabat kaget semua. Lalu kembali Rasulullah, kemudian Rasulullah, ya aku tahu kalian bertanya-tanya, tapi ketika sholat aku diingatkan Allah bahwa aku masih punya beberapa gram emas di rumah. Padahal aku tidak mau ditempati harta lebih dari 3 hari. Kecuali untuk kusedekahkan, untuk perjuangan agama, dan untuk bayar utang. Hadis sahih itu. Nah kira-kira sampean dan saya gitu, yang katanya kepingin kayak Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Teman pengen ditempati harta lebih dari 3 hari atau lebih dari 3 zaman? Maunya selama Nah, ya itu. Makanya kita ini harus kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu masih saking berimannya. Dia itu kaya raya itu di Mekah itu. Tapi demi imannya, demi mengikuti Rasulullah, ditinggalkan semuanya. Asetnya, rumahnya, omsetnya, hanya untuk ikut hijrah. Begitu nyampe Madinah, nggak punya apa-apa, miskin. Begitu di Madinah, nyampe di Madinah, memang otak dagang ya, pinter dia itu. Memang balungannya soge. Nah, namanya balungannya soge itu kemanapun ya kaya. Dia tahu ada di satu sudut kota Madinah itu kosong itu, sepi. Lalu dia tanya sama orang-orang tuh, di sini ada jualan ini enggak? Ternyata Mas Abdurrahman. Oh ya sudah. Dia mulai itu kulaan itu. Lalu jualan di sudut kota yang kosong itu. Rame akhirnya jadi pasar. Kaya lagi dia. Nah begitu kaya, dia itu kan nggak suka kaya. Maka dia banyak sedekahkan biar dia miskin, pengennya itu supaya lebih khusyuk ibadah. Tapi dia tetap sambil bekerja. Nah itu begitu dia habiskan hartanya, dagang lagi, kaya lagi. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau sampean pengen kayak Abdurrahman bin Auf kan gitu ya, seminar-seminar kaya orang Islam itu, kita harus sampean bisa gitu. Mau gitu. Lah ini orang kadang hanya maunya itu pengen kekayaannya, tapi nggak pengen punya mindset dan amalannya. Utsman bin Affan, lihatlah Utsman bin Affan punya bank sampai sekarang sumur yang tidak habis-habis. Dia orang kaya raya yang perlu kita contoh. Utsman bin Affan itu selain hidupnya sederhana, mampu ketika dia akan berangkat dagangan, dia bawa 1000 ekor unta, bayangkan. Kalau 1000 ekor unta ya sama dengan 1000 Avanza lah. Kalau teman kita ini kan paling punya 2, 4, 5 Avanza. Ini 1000 Avanza, 1000 expander lah. Mau jualan, ekspor lah kemana. Lah kok malamnya itu ada seruan perang. Perang, ayo berangkat perang gitu. Wih, padahal kemudian mobilisasi umum nih, pasukan banyak yang ikut daftar, tapi nggak punya kendaraan. Utsman bin Affan nih, aku nggak punya kendaraan. Sudah 1000 ekor unta ini saya sedekahkan untuk perang. Sampean yang teriak-teriak pengen kayak Utsman bin Affan, berani begitu? Jadi kalau pengen sesuatu itu pengen yang utuh gitu loh, enggak apa-apa. Kayak Nabi Muhammad adalah kaya, oke, berani kayak Nabi Muhammad tadi. Jadi pahami itu utuh, tiru itu utuh, jangan cuma enaknya doang masnya gitu. Clear? Itu. Nah, makanya saya juga sudah bilang, saya ini mau bikin warung. Saya ini mau bikin warung, jadi kepingin bikin warung saya. Untuk badan usaha yayasan ini loh, untuk biar operasional yayasan juga ada sumber daya yang Allah berikan. Nah sekarang misalnya bikin warung, mau rencana bikin warung, saya sudah wanti-wanti, hei kamu bikin warung, nanti kalau ternyata warung itu laku keras, ingat tujuan utama kita untuk apa? Untuk operasional yayasan. Itu.
Nah, nanti kalau nggak laku, Gus, kalau nggak laku ya dimakan sendiri, selesai. Gitu. Jadi harus fokus pada apa? Tujuan, gitu loh ya. Jelas ya? Clear Mas Rahman? Itu. Nah, biar kita itu memahami Rasulullah, memahami sahabat itu nggak kita pahami dari sudut nafsu kita, tapi memahami dari sudut bagaimana menteladan. Tapi Gus, boleh sih ambil hikmah kayak Allah tuh memberikan rezeki ketika kita udah siap. Jadi itu ibaratnya gini Mas Rahman, anak kecil ketika dia mainan pisau, kemudian anak bayi nih umur setahun 2 tahun itu, hei jangan mainan pisau, marah nggak dia? Marah. Diambil, marah. Padahal orang tua ngambil itu karena apa? Apakah karena pisau nggak berguna? Berguna. Tapi jangan kamu yang megang. Itulah. Kamu nanti kebacok. Orang-orang ini juga gitu. Hei, kalau kamu punya harta, jangan terlalu banyak disimpan. Pakai bawa ke akhirat. Kamu nanti kalau banyak nyimpan untuk kayak gitu-gitu, nanti kamu cilaka loh. Kamu itu anak kecil yang sedang pegang pisau. Clear? Pisau penting. Cuma sampean itu. Lah gitulah. Jelas ya? Kayak enak ini ngaji sama Gus Glory ini. Gimana kok gini nih? Ngaji sama yang enak-enak aja, yang ngajak seminar-seminar apa itu loh. Wis talah sama nenak wis. Melu aku wae enak saya. MLM ya Gus ya. Seminar MLM. Siapa yang mau? Ayo sekarang kita bikin warung lalapan dan soto. Ayo, siapa mau bikin? Ayo. Siap, Gus. Siapa yang nungguin? Pak Warsa yang bagian nungguin nanti. Nggih, mau bikin di depan warung Madiun, Gus. Nah, nyanyi. Oh, nggak bisa. Warung Madiun itu pecelnya sudah nggak bisa disaingi. Itu ya sudah beda itu. Makanya saya soto Lamongan, Gus. Nggak apa-apa saman gini Pak Warso. Kalau yang depan itu warung soto Madiun, pecel Madiun, itu kan konon kabarnya itu promosinya kan ini untuk kalangan priayi gitu kan. Maka sampean bikin warung yang untuk kalangan rakyat jelata gitu aja, guys. Beres. Ya tak tutup jalannya, Gus. Oh iya itu rumah Pak Jo sama Pak Arsa ada jembatan mustaqim itu ya kan. Saya sepakat ini, saya mendorong Pak Arsa kalau misalnya mau bikin warung nanti tak ajarin cara bikin soto. Ada saya punya chef yang sotonya nggak bisa dikalahkan itu. Ayo, bener ini. Siap, Bismillah, Gus. Bener ya, kuliner ya. Oke, Gus, siap, Gus. Sepakat. Oke, warung ya. Jadi nanti kalau saya arah ke pondok, mampirnya di warungnya Pak Warso, begitu pulang dari pondok, mampirnya di warung Madiun. Pas itu, wes. Siap, Gus. Suara itu pas itu, wes. Wes, semangat kerja. Bismillah. Iya. Semuanya dulu semangat kerja. Bismillah. Ya, mencari karunia Allah untuk bekal dunia akhirat. Semoga Allah merahmati meridai kita. Nonton dalam siratal mustaqim lah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Amin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat ala Allahumma qina fi man hadait wa afina fi nafaita wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarr. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ta'ala al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinn wa syaitan syaitan rabbana najina wa lina sabina min al-qawmi dhalimin rabbana wa la tatna fi al-qawmi dhalimin Allahumma fa'al tarzatana wa tinutuna Fatimah Allahumma aftah lana baba sama wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adatil qadr amtar wa adatil rahmat Allahumma afriq wa barasabit iman wa sunul mukafirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana ma nafaqna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil Quran.